Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video ini. Seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan membuatkan video yang khusus mengenai panduan penyusunan RPP sesuai dengan amanat Standar Nasional Pendidikan, khususnya di Standar Proses Pendidikan nomor 22 tahun 2016. Oke, panduan penyusunan RPP. Kita tahu rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Oke, kalian sebagai calon guru harus mampu membuat RPP yang baik, yang mampu menggambarkan keterkaitan dari standar kompetensi lulusan sampai ke pembelajaran di kelas. Itu harus terlihat keterkaitannya. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang panduan penyusunan RPP ini. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu RPP itu apa? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Oke, silabus kemarin sudah saya jelaskan. Ini berdasarkan Kemendikbud 2013 nomor 37 ya. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Ya, satu RPP bisa digunakan untuk satu pertemuan atau lebih sesuai dengan karakteristik konsepnya, karakteristik tugas kognitifnya, karakteristik tugas psikomotornya. Ya. Dan itu guru yang menentukan. Makanya di tugas sebelumnya yang sudah saya berikan penjelasan mengapa kalian harus ada argumentasi RPP. Kalian harus bisa menjelaskan berapa waktu yang diperlukan untuk pembelajaran tersebut. Ya, kalian yang tentukan boleh. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Oke ya, sekali lagi ya, keterkaitan, koherensi antara pembelajaran di kelas dengan kompetensi dasar sampai nantinya ke standar kompetensi lulusan itu bisa tercapai kalau itu semuanya terkait ya dalam satu garis merah, garis lurus. Oke, prinsip penyusunan RPP. Oke, prinsip penyusunan RPP itu disusun oleh guru ya sebagai penerjemahan dari ide kurikulum. Jadi guru menerjemahkan atau mengartikan, memaknai amanah dari kurikulum itu dalam bentuk RPP. Ya, dalam bentuk RPP. Sehingga bahayanya kalau seorang guru tidak tepat dalam menerjemahkan kurikulum, tidak tepat dalam membuat RPP, maka tidak akan sampai ke tujuan pembelajaran nasional nantinya. Ya. Oke. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan silabus dengan kondisi di satuan pendidikan. Ya. RPP mendorong partisipasi aktif siswa. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan siswa sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Belajar sepanjang hayat. Oke, proses pembelajaran RPP dirancang berpusat pada siswa, student center learning, yang mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar. Oke, kemudian ya masih prinsip penyusunan RPP. RPP mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik, positif, penguatan pengayaan, remedi, dan umpan balik. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, sumber belajar dalam satu keutuhan, dan pengalaman belajar. Ingat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari standar kompetensi lulusan sampai ke pembelajaran di kelas yang diterjemahkan oleh guru itu harus nyambung, harus terpadu, harus terkait.
Jika tidak akan tercapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan nasional. Oke, kalian sudah dijelaskan di video-video sebelumnya tentang itu, tentang standar nasional pendidikan dan keterkaitan antar standar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan dan keragaman budaya. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan dikomunikasikan secara integrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, itu prinsip-prinsip RPP. Komponen RPP-nya sesuai dengan Permendikbud tahun 2016 nomor 22 yang sudah dibahas kemarin tentang standar proses, khususnya tentang desain pembelajaran. Nah, RPP itu harus mencakup ini semua. Ya, harus ada 13 aspek ini. Yang pertama, identitas sekolah. Kalian membuat RPP identitas sekolah. Silakan. Identitas sekolah yang kalian cantumkan di tugas itu sekolah real atau sekolah abstrak atau hayalan, tidak apa-apa ya. Yang penting ada identitas sekolah. Kemudian identitas mata pelajarannya, kelas dan semesternya, materi pokoknya, alokasi waktunya, kompetensi intinya apa, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya apa. Kompetensi dasar ada di standar isi. Indikator kalian susun sendiri ya, dan tujuan pembelajarannya kalian susun sendiri. Sudah dipelajari di awal-awal perkuliahan kita ini. Ya, tujuan pembelajaran kalian gunakan kaidah ABCD, Audience, Behavior, Condition, and Degree. Ya, kalian susun indikator dan tujuan pembelajaran. Oke. Indikator itu lebih umum daripada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih spesifik ya, ABCD tadi. Kalian bisa buka lagi slide sebelumnya. Oke. Kemudian materi pembelajarannya, media, ini materi pembelajaran yang sudah kalian susun, bahan sesuai tugas kalian tadi, bahan ajar atau materi pembelajarannya. Kemudian metode pembelajarannya apa? Kalian sesuaikan dengan konsep yang kalian ingin ajarkan. Dan ini harus nanti di argumentasi RPP kalian berikan alasan, berikan argumentasi kenapa metode pembelajaran yang dipilih untuk membelajarkan konsep tersebut. Ya, begitupun media, alat dan sumber pembelajarannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran atau skenario pembelajaran seperti apa di kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ya, kemudian ada penilaiannya, menggunakan sesuai dengan standar penilaian yang kemarin kita bahas. Terserah kalian mau menggunakan apa, mau menggunakan penugasan, mau menggunakan tes atau yang lainnya, observasi dan lain-lain. Oke, 13 aspek ini harus ada dalam RPP ya. Sebelum RPP ini katanya akan diganti nanti formatnya. Oke, tapi kita gunakan dulu yang ini. Langkah-langkah pengembangan RPP ya tadi sudah dijelaskan. Dari aspek ini semuanya perlu pengembangan, perlu analisis dari kalian sebagai calon guru, analisis tentang itu semua. Kenapa harus menggunakan model pembelajaran itu, kenapa harus menggunakan metode pembelajaran itu, kenapa waktunya harus segitu, kalian semua yang tentukan. Ya, kenapa menggunakan sumber belajar itu, kalian harus tentukan. Oke. Kaji silabus. Ya. Secara umum untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI. Sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, sikap sosial, sikap pengetahuan dan keterampilan. Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Ya, untuk biologi hanya pengetahuan dan keterampilan. Karena sikap sosial dan sikap religius itu di indirect teaching tadi. Oke, mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan mempertimbangkan. Ini yang harus dipertimbangkan. Ya, termasuk kedalaman dan keluasan materi yang akan diajarkan. Lihat potensi peserta didik. Ya, amanah kurikulum misalkan ada di C2 faktual. Kalian harus minimalnya di situ, di C2 faktual. Ya, tapi harus mempertimbangkan ini, potensi peserta didik. Relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur ilmuwan,
aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Ya, kalian menurut kalian konsep protista itu penting. Nah, perhatikan alokasi waktunya. Ya, jangan sampai karena dianggap penting, sangat penting, semua tidak ada materi yang lain tidak mendapatkan alokasi waktu. Ya, nah ini alokasi waktu ini pentingnya di silabus. Nah, kenapa silabus itu disajikan per tahun untuk memberikan pemetaan terhadap materi-materi yang menjadi amanah kurikulum melalui standar isi. Ya, oke, menentukan tujuan. Tujuan tadi seperti saya bilang, tujuan itu lebih spesifik dari indikator. Tujuan mengandung unsur ABCD tadi. Audience, behavior, condition, dan degree. Oke, kalian sudah belajar tentang itu. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, ingat, yang belajar itu adalah siswa. Jadi seorang guru adalah fasilitator bagaimana siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar optimal. Ya. Pengalaman belajar itu apa? Pengalaman belajar itu contoh gini. Di kurikulum diamanahkan bahwa setelah melakukan pembelajaran tersebut, siswa mampu mengelompokkan. Berarti dalam proses pembelajarannya, siswa harus memiliki pengalaman belajar bagaimana caranya mengelompokkan. Contoh sederhana. Di anak SD kita berikan mainan. Kalian seorang guru menginstruksikan, silakan kalian pisah-pisah mainannya. Ada yang memisahkan mainan itu berdasarkan warnanya, ada yang memisahkan mainan itu berdasarkan ukurannya, ada yang memisahkan mainan itu berdasarkan bentuknya, macam-macam. Nah, itu adalah pengalaman mengelompokkan, pengalaman belajar. Mereka belajar mengelompokkan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi mengembangkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan amanah kurikulum dikaitkan dengan konsep apa yang sedang kalian bahas. Oke, ya. Ya, detailnya kalian bisa baca sendiri. Penjabaran jenis penilaian, terserah kalian penilaian itu mau menggunakan tes, penugasan, apapun bentuknya, yang penting ada suatu instrumen yang kalian gunakan untuk mengevaluasi atau mengakses hasil dari proses pembelajaran tersebut. Nah, itu penilaiannya. Nah, yang diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Oke, jangan lupa penilaian itu basisnya adalah indikator dan tujuan pembelajaran. Oke, misalkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu setelah melakukan observasi, siswa mampu menyebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, penilaiannya itu jangan jauh dari itu, ya, harus bisa menggambarkan itu. Jadi ketika penilaian itu dijawab, kita bisa tahu, oh, bahwa tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Nah, itu fungsinya penilaian. Oke, itu acuannya. Alokasi waktu, menentukan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Ya, ini seorang guru, ini hak prerogatif seorang guru, silakan. Ya, dengan mempertimbangkan amanah kurikulum tadi. Misalkan di kelas 10 itu KD 3.1 sampai 3. berapa? 11 misalnya, ya. Nah, selama 1 semester atau selama 1 tahun itu kalian sebagai seorang guru pecah itu semua, alokasikan waktunya. Oh, ini konsep ini segini, konsep ini segini, konsep ini segini. Ya, alasannya harus jelas. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ini. Jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Oke. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar terserah kalian yang menentukan sebagai seorang guru. Ya. Intinya adalah kalian memfasilitasi bagaimana siswa itu mendapatkan pengalaman belajar. Ya, tentunya siswa mencari pengetahuannya tentang konsep yang sedang dipelajari itu dari manapun. Kalian fasilitasi. Oke, ini contoh format RPP-nya. Ya, sesuai dengan aspek yang tadi, 13 aspek itu harus ada. Ini contohnya. File ini nanti saya share. Ya. Saya share. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung kok di
kolom komentar atau nanti di Google Form yang saya sediakan. Semoga ada manfaatnya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga kita selalu dalam keberkahan. Selamat berpuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.